Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Purwatama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video lanjutan dari video yang kemarin dari Project Pamungkas Mata Kuliah Jaringan Komputer 2. Jadi ini masuknya udah part 2. Jadi di part 2 ini saya akan melanjutkan konfigurasi untuk bagian region 1, ya ini masih region 1, tapi yang di bagian yang di bawahnya. Bisa dibilang yang server 2-nya. Dan juga saya mau nyeting juga di server 1-nya ini dan server 2-nya dikonfigurasi ya, dikasih IP, dikasih subnet mask dan dimasukin default gateway-nya. Tapi untuk pertama-tama sini kita lanjut aja sambungin kabel ya. Kita sambungin kabelnya dari router 7 8, 9, 10, 11, 12 sama seperti ini nanti. Dan nanti dari 4 ke 8 ini dia masih tersambung ya seperti ini. Dan juga ditambahkan kabel cross menyilang seperti ini. Jadi dari router 4 ke 9, 8 ke 5, dan begitu juga dari 8 ke 11, 12 ke 9. Seperti itu. Jadi bentuknya pure nanti huruf X semua. Pakai kabel cross dan juga semuanya tersambung menggunakan fiber single fiber. Jadi kita langsung aja dari router 7 ke router 8 gigabit 00, ini 30, terus ke kanannya 020 ke 9, router 8 ke 9, 9-nya 020 juga. Terus kita sambungin dari router 9. Oh ya, ini yang bagian atas ini sudah, yang kemarin tuh saya sudah coba dan berhasil ya. Dia bisa ngeping dari router 1 ke 6. Dan begitu juga seharusnya bisa ke 1 juga dari router 6 ke 1. 330, 20, terus sambungin lagi 030 ke router 11, 030 juga. Sambungin ke kiri dulu dari router 11 ke 12-nya 010. Itu ya 010. Bukan. Sabar. 000 aja, 00 terus kita sambungin dari router 7-nya 020 ke router 12-nya 010. Terus kita sambungin dari router 12 ke 8. Berapa lagi portnya? Sabar, kita lihat. 020 aja, 020 ke router 8, 00 berapa ini? 010. Dari router 11 ke 9, 030, 0, sabar, dari router 9 aja, dari router 9-nya 010, ininya 00 aja. Jadi sambungin kabel cross, ini 01, sininya 00. Dari router 8 ke 11-nya pakai kabel cross-nya tadi 3 GB 01 ke router 11-nya gigabit 00. Terus dari router 12-nya pakai 00 ke router 9-nya 001. Lalu kita sambungin dari router 9 ke router 4-nya 00, ininya ke router 4-nya 01. Terus dari router 8 ke router 5-nya 00. Aduh, salah kabel. Ini 00 ke router 5-nya 01. Terus kita sambung pakai fiber dari router 4-nya 030
ke router 8-nya 000, terus dari router 5-nya 020, dari router 9-nya 000. Nah, jadi seperti ini. Kita mungkin bikin apa namanya? Tabelnya dulu ya. Ya bikin apa namanya? Objek seperti ini nih yang kotak warna kuning supaya biar lebih bagus aja. Kita geser seperti ini, kita taruh di agak ujung seperti ini. Kita tandain dulu aja supaya nggak lupa mau nandain ya. Kita oke, kita blok, terus kita pilih lagi warna putih untuk kotak. Aduh sabar ya, kita blok yang bagian sini ya, kurang lebih seperti itu. Kita lihat di topologinya apakah sesuai. Ya sesuai kurang lebih. Oke, kita lanjut aja. Oh ya, tadi kan saya mau ngisi IP di server 1. Jadi kita masuk dulu ke server 1. Menu desktop IP configuration. Nah, di sini kita masukin IP-nya 172.16.1.226. 226, terus ke subnet masknya pakainya 255. 255. Bukan 255, 224. Ada 3 255-nya. Default gateway-nya ngikutin yang router sebelah kanan jadi 172.16.1.225. Seperti ini. Kita close, kita masuk ke router 7. Kita end, config terminal. Nah, di router 7 sama aja untuk nettingnya, kita netting konfigurasinya. Yang penting sesuai sesuai sama jalurnya. Misal jalur ke 00 ini kan ke server, berarti interface G00 kita masukin IP address-nya 172 16.1.193. Subnet masknya 255.255.254. Jangan lupa di no shutdown. Nah, kalau berhasil dia nyala hijau seperti itu. Kita exit, terus kita sambungin ke atas, ke router 8. Sabar, interface G00, terus masukin IP address-nya yaitu 172.16.1.53. Subnet masknya yang adalah 255.255.255.252. No shutdown. Terus kita arahin yang ke bawah, yang ke bawahnya 020. Kita exit dulu. Mungkin nanti di sini kan kita tadi part pertama itu kita udah memasang OSPF ke semua router. Jadi sekarang saya sekalian memasangkan OSPF-nya ke semua router pas ingin masuk ke dalam sebuah perangkat atau device ya. Oh iya, ganti nama dulu aja biar nggak lupa, router 7. Terus kita masuk ke interface dulu, gigabyte 020, masukin IP address-nya 172.16.157, terus 255.255.255.252 untuk subnet masknya, terus kita aktifin menggunakan perintah nama shutdown. Terus kita akan masukkan router OSPF-nya. Oh ya, tambahan lagi. Kemarin kan saya juga memasangkan perintah no passive interface. Nah, sekarang juga di router 7 itu kita akan menerapkan no passive interface juga setelah kita memasukkan
OSPF-nya. Jadi kita masukin OSPF-nya 1, network-nya adalah 172.16.1.00, subnetwork-nya 000.255, 255 area ketik ya, sabar ge. Network 172.16.1. Oh, terlebihan. Baru kasih area sabar. Area 0. Lalu kita lihat lagi network 172.16.1.000.255. Area 0. Terus baru kita masukin perintah pasif interface G00 sama no pasif interface. Nanti kayaknya no pasif ya. No pasifnya nanti agak terakhir aja setelah kita setting ke semuanya dulu. Kita masuk iya lupa jangan lupa di NWR. Takutnya dia nggak kesimpan. Nah, kita close. Kita masuk ke router 8. Sabar. Kita config terminal, hostname-nya router 8. Kita masuk ke mana dulu nih? Kita biarin aja deh. Kita lupa no IP domain lookup biar kosong, tapi semoga aja Mak. Domain lookup. Nah, terus kita masuk ke router 7-nya dulu. Sabar. IP address masuk dulu interface gigabyte Ethernet 030. Kita masukin sebuah IP address-nya yaitu 172.16.1.54 255.255.255.252. Kita hidupin shutdown. Terus kita lihat, oke berhasil menyala. Terus kita lanjut ke sabar, lihat dulu ke kanan ya, ke kanan dulu ke router 9. Kita masuk ke gigabyte 01.0, masukin IP address-nya yaitu 172.16.1.49 255.255.252. Jangan lupa di shutdown. Setelah itu kita masuk ke sabar. 010 tuh ke bawah, ke atas itu 000. Oke. Berarti tadi ini yang 010 ini ke bawah ke router 12, sekarang kita ke kanan. Interface G020, IP address yang kita masukin 172.16.1.45, subnet masknya 255.255.255.252. Jangan lupa dihidupin. Terus kita mau masukin ke sabar. Aduh, masuk angin. Oke, lanjut kita sambung ke kanan bawah ya. Ke kanan bawah. Kanan bawah benar. Ya ke kanan bawah yaitu ke router 11. Exit interface gigabyte 01
masukin IP address-nya adalah 172.16.185.255.255.255.255, kita no shoot dan sabar cek dulu ini rekam kan. Oh yang rekam. Oke, kita masuk lagi, kita buka lagi. Setelah itu saya mau setting ke atas, ke router 4. Kita masukin interface-nya G000, terus masukin IP address-nya yaitu 172.168.105.255.255.255.255.252. Terus kita no shutdown. Terus baru nanti kita setting router. Ini masih di dalam ya. Router OSPF network oh belum ya. Router OSPF 1, terus networknya 172.16.1.0 salah 00 kebanyakan 00.255 area 0. Terus kita N, kita WR, kita save. Selanjutnya kita ke router 9. Kita masuk ke router 9 kali ini. Oke, kita masuk ke router 9. Sabar, kita masuk ke config terminal. Shift T6. Config masih salah lagi. Config terminal, hostname-nya router 9. Tadi udah ganti nama belum ya? Sabar, kita ngecek dulu. Di router 8 udah ganti nama belum? Lupa. Oh udah. Nah, kita udah masuk. Kita mau ngarahin ke sebelah kiri dulu, arah ke router 8. Kita masuk dulu interface G020. Masukin IP address-nya yaitu 172.16.146.255.255.255.252. Terus kita hidupin, kita keluar, kita cek dulu. Oke, nyala. Terus kita masukin ke interface sabar, kita lihat dulu kemana ini. Ke bawah ya. Iya, ke bawah ke router 12 0.1. Masukin IP address-nya yaitu 172.16.1.89. Terus masukin split-nya 255.255.255.252. Terus kita no shutdown. Oke. Terus kita keluar, kita mau masukin yang arah ke bawah ke router 11. Sabar. Nyangkut. Interface G berapa itu? G010. Kita masukin IP address 172.16.1.69. 255.255.255.252. Terus kita hidupin. Terus kita exit. Kita arahin ke router 5-nya. Berapa itu? Sabar. Interface G00 ya. G00.
masukin IP address-nya 172.16.1.113 255.255.255.255.252. Masuk dan terus kita masukin OSPF-nya, perintahnya adalah router OSPF, kita tapi pilih satu, kita masukin network-nya 172.16.1.000.000.255 area 0, terus kita N, kita WR. Selanjutnya kita ke sebelah kanan, ini router 10. Aduh, salah. Router 10 CLI. Kita masuk ke enable config terminal, hostname, router 10. Oh iya, kita masuk ke no IP domain lookup. Masuk IP address interface dulu. Interface kita ke, sabar kita lihat. Geser dulu ke arah router 9.0.20, terus kita masukin IP address-nya 172.16.1.70 255. Terus kita hidupin no shutdown, terus kita keluar, kita masuk ke router berapa ini? Ke router, harusnya router 11 ya, ke router 11. Router 11-nya 030. Kita masukin IP address-nya 172.168. Kok 172.168? 172.16.1.74. Subnetworknya 255.255.255.252. Terus kita masukin no shutdown untuk ngidupin. Terus kita exit, kita masukin OSPF-nya, router OSPF 1. Terus masukin network-nya, sesuaiin 172.16.1.000.255 area 0. Terus kita NWR. Terus kita keluar. Harusnya hidup gak sih? Sabar ge. 020. No shutdown. Nah, ini mulai. Ini belum disetting ya? Sabar gak kelihatan. Oh iya belum disetting. Sabar. Interface G030, IP address-nya 172.16.1.69. Nah, 69 udah tadi. 69 itu malah 101. Aduh, sabar. Berarti kita hapus dulu yang itu. Sabar ya. Kita masuk ke internet interface sebenarnya bisa juga sih, kan 301-nya pakai yang sebaliknya. Tapi nggak usah, kita mau yang sempurna. Kita 172, oh ya masukin IP address-nya, IP address 172.1.1.65 titik kok titik lagi 255 255 255 252, terus kita no shutdown. Nah, terus sudah hidup, kita keluar, kita masuk ke gigabyte 030 yang ke arah router 10, kita masukin IP address-nya 172.16.1.69 255 255 255 252, terus kita hidupin.
Kita lihat. Oke, udah nyala. Ini baru benar. Kita WR. Oke, ini udah tadi. Kita sekarang ke router 11. Kita masuk ke router 11. Kita masuk CLI. Sabar, ini nggak kelihatan kursornya. Ini dia. And config terminal, no IP domain lookup. Terus kita masukin namanya dulu. Ini router 11. Router 11 kita kasih IP belum masuk dulu. Interface G0 berapa ini? Ke router 8 dulu. 00 bener nggak ya? Nggak pakai gig. Coba nggak pakai gig. Tapi bisa tadi. Oke, nggak terlalu berpengaruh banget. Jadi kita masukin IP address-nya adalah 172.16.1.86, masukin 255.255.255.255.252, terus kita hidupin. Udah nyala hijau, terus kita keluar, terus kita masuk ke Q0 berapa ini? Sabar, ada yang aneh. 010. Oh, oke, sabar. Sabar, kita ubah dulu portnya. Apa mau? Sabar. Bener yang ini kan harusnya pencet. Kenapa nggak mau? Karena pakai ini. Tapi harusnya bisa. Kayak harus digeser deh. Nah, ini semuanya 020. Nah, semuanya 020. Kalau ditarik kayak tadi, harusnya hilang ya? Coba kita cek dulu. Show IP interface brief. Ke sabar, ke 010 masih ada. Tapi kita masuk dulu, kita hidupin dulu ke 010-nya ini dulu. Interface G010, kita no shutdown, terus kita NWR. Sudah aman, tinggal yang di router 11. Kita masukin IP address-nya yaitu 172.16.1.66, subnet masknya 255.255.255.252, terus kita hidupin no shutdown. Oke, berhasil. Terus kita exit, kita masukin yang ke arah kiri yaitu ke router 12. Jadi masukinnya interface GI010, IP address 172.16.1.62, terus kita masukin subnet masknya 255.255.255.252, terus kita no shutdown. Astagfirullah. Kita udah hidupin. Selanjutnya yang ke arah router 10. Jadi kita masukin interface GI030,
Terus kita masukin IP address-nya 172.16.13.255.255.255.255.252. Terus kita no sultan. Terus kita lihat hijau berarti nyala. Terus kita exit NWR. Oh iya, jangan lupa di close. Kita buka router 12. Oke, udah mulai ngelak. Dia nggak mau buka router 12 apa nggak kepencet? Oke, nggak kepencet ya apa. Terus kita masuk ke router. Kok di N? Config terminal, kita ubah namanya dulu yaitu router 12. Terus kita masukin ke root. Oh iya, ini dulu. No IP domain lookup. Terus kita masukin masuk ke interface Gigabit Ethernet berapa ini? Sabar kita lihat lagi, tab laginya. Nggak bisa digeser. Kekunci tah. Oh my. Sabar ya. 010 itu ke kiri. Kita ke router 7-nya dulu, 10, terus kita masukin IP address-nya 172.16.1.58, terus kita masukin subnet mask-nya 255.255.255.252, terus di no sultan, terus udah hijau berarti berhasil. Ya masukin, keluar dulu aja biar bisa di tab interface gigabyte 020 ke arah atas ke router 8, kita masukin IP address-nya yaitu 172.16.1.50, subnet mask-nya 255.255.255.252. Terus kita hidupin menyala hijau, terus kita exit, kita masuk ke kanan ke router 9, berarti interface G00, kita masukin IP address-nya 172.16.16.90.255.255.255.252. No sultan. Kita exit, kita sekarang ngarah yang sebelah kanan yaitu ke router 11. IP lagi interface G00, IP address 172.16.1.61. 255.255.255.252 ini untuk subnet mask-nya. Terus kita hidupin menggunakan perintah no sultan. Alhamdulillah. Terus kita exit. Kita masukin router OSPF-nya, perintahnya adalah router OSPF 1, masukin network-nya itu 172.16.1.0.00255 area 0. Terus kita NWR. Sabar. Sekarang dari router 11 ke router 5 dan ke router 4 dan router berapa ini? Router 9 ke sabar. Kalau router 9 ini dia ke router 4. Sama aja berarti router 4 ke router 5. Berikan konfigurasinya. Oke, kita tunggu dulu. Saya mau from dulu untuk ke
router 8 dan router 4. Mungkin sambil nunggu kita tes ping dulu ya dari router 7 ke router 8 apakah berhasil. Tadi router 8 IP-nya berapa? Show IP interface brief. Ngarah yang ke sini 030-nya 54. Kita coba 54. 154. Berarti kita coba ping and ping 172 164. Berhasil. Kita coba arah ke bawah ke router 12. Kita buka router 12. Tadi yang arah ke kiri router 010-nya 58. Berarti 158. Kita masuk ke sini 158. Berhasil juga. Sabar. Ini masih nunggu dari GBT-nya. Tapi kita coba dulu aja dari 8 ke 12 dan ke 9. Tadi ke 12 58 ya. Coba ping ping 172 16.1.58. Berhasil. Sekarang ke arah kanan yaitu ke router 9. Ke router 9 dia IP-nya coba sabar. Oke. Kita masih masuk GPT dulu bentar. Ngejar call. Di pada router 9 ini dia IP arah ke kirinya itu 020, 020 itu dia IP-nya 46. Jadi kita ingatin dulu 46. Mana tadi? 46. Kita coba tes. Kita langsung gini aja 46. Oke, berhasil. Sekarang kita sudah dapat codingannya, kita lanjut untuk nyetingnya. Sabar. Kita mulai dari router 9. 9 ke 4 tadi 00 ya, 00 bukan, sabar kita lihat dulu. Sabar, gak kelihatan. Mau digeser, oke. 00 ya, 00 sama 000 ke router 4, 000 ke router 5. 00 udah belum. Oke, kita masuk ke config terminal dulu, interface G00, terus masukin IP address-nya 172.16.1.109, subnet masknya 255.255.255.252, terus kita no shutdown. Oke, terus kita setting ke arah router 5 udah belum? Router 5 itu 000 udah ini ya 113. Terus kita setting sabar nih agak geser dulu ke Oke, sekarang kita masuk ke router 4 biar ngarah langsung ke router 9. Tapi kita cek dulu menggunakan perintah show cdp neighbor router 3512.
Oke, ini udah tersambung. Router 5, 3, 1, 2. Udah aman. Sekarang kita masuk ke config terminal. Masuk ke interface G berapa tadi? Ke 9. Ke 9 itu G01. Sebar. Lihat benar-benar dulu. Iya benar. Masukin, kita kosongin dulu aja supaya tidak ada terjadi tabrakan. No IP address 172.161.110.255.255.255.255.252. Kita hidupin, no shutdown, terus kita lihat. Oke, nyala. Terus ini kita masukin perintahnya. Aduh, sabar. Nah, kita exit dulu. Terus ke arah router. Bukan. Ke arah router 8. Miring ke router 8. Gig berapa ini? Sabar ya. Gig 030. Salah, kok bukannya router 8. Saya router 4 tadi, 030. Kita buka 03. Kok 040. Sabar. 030, terus kita masukin IP address-nya yaitu 172.16.1.122. Subnetmasnya sama 255.255.255.252. Masuk down. Nah, berhasil. Terus kita NWR. Router 4 udah berhasil, dia ngarah ke router 8 dan 9 sudah up. Sekarang kita ke router 5. Ke router 5. Kita buka router 5. Kita buka CLI. Kita N. Aduh, malah N. Config terminal. Udah. Kita masukin ke interface G berapa ya? Ke router 9. 0 berapa itu? 020. Kita masukin IP address-nya 172.16.1.255.255.255.255.252. Masukin IP address no shutdown. Terus kita masuk ke router 8 ya. Yaitu kita keluar dulu interface G 0/1. Untuk IP address-nya adalah 172.16.1. Aduh, IP address-nya lupa. IP address sabar, IP address 172.16.1.255.255.255.255.252. No shutdown. Ini ngarah ke kiri. Sabar. Emang yang di router 8-nya belum ya? Sabar, guys. Oh iya, router 8 kan memang belum. Ini udah kita setting ke arah router 9 dan router 8. Saatnya di router 8 ya kita setting. Ini ke atas sudah belum? Atas masih merah apa hijau? Udah hijau. Berarti tinggal arah ke kanan. Tadi IP-nya berapa arah ke atas? Sabar, dia berapa sini? 0. Aduh.
Pusing lihatnya ini, sabar. Oh, 00 ya, 00 ke arah atas. 00 itu dia 105. 105 berarti kalau ke kanan G00 belum. Oke, masukin aja. Config terminal, interface G00 kita masukin no IP address 172.16.1.125 255 terus kita no sudah. Oke, udah menyala semua. Terus selanjutnya OSPF-nya udah belum ini ya? Kita cek kali ya, kita cek dulu. Show IP, jangan dikonfig. Kita exit dulu. Kita ISO CDP naik born. Router 4, router 5, router 11, router 12, router 7. Oke. Selanjutnya kita buka dulu router 4. Kita cek juga show CDP naik born. Router 3 ke atas, router 5 ke kanan, router 1 ke kiri, router 2 ke atas, router 9 ke kanan, router 8. Oke. Aman. Terus selanjutnya ke router 5. Oh iya, jangan lupa di X. Lupa. Mulai agak berat. Ini sudah mulai panas laptopnya. Jadi mungkin sama kayak part 1, jadi kita nggak lama-lama banget. Sebisanya si laptop. Ada 5 pas ya, berarti router 3 ke atas, router 6 ke kanan, 2 ke kiri, 2 ke kiri atas, router 4 ke kiri, 9 sama 8. Oke, pas. Selanjutnya ke router tadi 8 udah ya. Selanjutnya ke router 9. Kita X dulu. Terus kita buka ini, terus kita terus kita masukin perintah show CDP naik born ke router 8. Oke. Router 8 ke kiri, 10 ke kanan, 11 di bawahnya, 12 serong kiri, 4 ke kiri kanan. Oke, pas. Di sini server tadi udah diisi IP-nya. Oh, belum ya? Router server 1 udah belum? Server 1 udah. Sekarang kita masukin yang server 2. Untuk IP-nya sabar ya. Kita masuk server 2, masuk ke IP konfigurasi, IP-nya 172.16.1 koma ini 16.1.194. Masukin subnet masknya 255.224. Default gateway-nya 172.16.1.193. Terus ngetesnya gimana ya? Ngetesnya saya bilang tadi kita tes ping ya, tes ping dari server 1 ke sabar. Oh ya, dari server 2 ke server 1, server 1 ke router 1. Baru ke server 7. Server 1 ke router 7 sama server 2. Ya pokoknya dari lebih gampangnya dari server 1 sini
ke router 7 dan dari server 2 ke router 1 terus juga ke sini. Ya, nanti bolak-balik seperti itu. Kita coba di server 2 dulu. Kita coba ke sebelah, yaitu ke router 7. Router 7 berapa? Kita coba lihat dulu 00193. Kita buka ping 172.16.1.193. Berhasil untuk ke router kan ke 7. Selanjutnya kita coba ke server 1. Server 1 IP-nya berapa? 1226. Oke, 1226. 1226 kita coba apakah berhasil atau tidak. Oh iya, tadi no pasifnya belum ya? Tapi berhasil. Apa udah apa belum tadi ya? Sabar. Kita masuk router 7 dulu. Agak-agak lupa. No pasif. Nanti kita coba dulu. Dari server 1 ke sebelah. Tadi itu baru ping kemana aja? Ke sebelah ya, ke router 7. Coba kita ping ke router 1 225. Berhasil. Berarti dari server 2 ke router 7 berhasil, ke router 1 berhasil, ke server 1 berhasil. Coba kita sebaliknya dari server 1 dari server 1 ke ping 172.16.1 ke router 1 dulu aja, 225. Berhasil, terus kita coba ke router 7 dulu. Router 7 tadi 193. Berhasil, ke selanjutnya ke server 1. Alhamdulillah, amin. Ke server 1. Mana aja dong. Ke server 2. Server 2 tadi itu lupa lagi IP-nya. Baru juga dikasih 194. Kita masuk 194. Berhasil juga. Oke. Untuk untuk region 1 yang Indonesia ini saya sudah berhasil. Dari server ke server berhasil, dari router ujung ke ujung juga berhasil, dan kalian bisa lihat ini dia lampunya warna hijau yang diartikan maksudnya adalah dia bisa dan berhasil melakukan sebuah pengiriman data dari router ke router seperti itu. Oke, untuk part 2 kali ini cukup sampai sini dulu aja. Dan untuk part 3 nanti kita akan lanjut ke region yang selanjutnya. Dan kita bismillah aja, semoga aja kita dapat satu region untuk part yang selanjutnya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.